gereja itu dijadikan berhala. Kok bisa? Bisa gereja itu dijadikan berhala. Kenapa? Karena pikiran kita, hati kita tertuju di dalam gedung gereja. Shalom teman-teman semuanya, damai dan sukacita Kristus senantiasa bersama dengan Anda sekalian. Hari ini di tanggal 31 Desember tahun 2023. Berharap bahwa kita semua menikmati damai dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, teman-teman, topik yang menarik yang kita akan diskusi bersama-sama adalah terkait dengan gedung gereja, gedung gereja kita. Nah, seringkali kita sangat mencintai gedung gereja. Bahkan menurut saya sangat berlebihan kita mencintai gedung gereja. Bahkan kita tidak tidak berpikir panjang tentang apa manfaat daripada gedung gereja itu sendiri. Nah, seringkali juga terjadi perpecahan di dalam suatu organisasi tentang gedung gereja. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa kita memoles, kita memperbaiki, kita membangun gedung yang sangat mewah. Kita lagi membangun suatu menara Babel, ya, boleh saya katakan demikian. Ya, gedung gereja dibangun semewah-mewahnya. Kadang-kala kita mengabaikan, ya, prinsip-prinsip kemanusiaan. Saya katakan begitu. Ada yang berkata begini, Anda kalau turut bagian dalam pelayanan untuk membangun gereja, mencari uang, ya, memberikan semuanya, bahkan untuk disiapkan pemeliharaan orang tua, ya, untuk pemeliharaan anak-anak, diberikan kepada suatu organisasi untuk membangun gereja. Ada tanda petik yang disampaikan oleh mereka bahwa Anda akan mendapatkan lebih banyak berkat lagi. Ungkapan-ungkapan itu biasanya seringkali muncul di dalam suatu, ya, percakapan sehari-hari dalam suatu organisasi, khususnya organisasi gereja. Pemaksaan untuk meminta dana untuk membangun gereja, gedung gereja, ya, ini sesuatu hal yang lumrah. Bahkan, ya, ini boleh saya katakan sangat-sangat ekstrim. Ya, kita harus meminta uang di jalan, kemudian menaruh kotak di jalan-jalan, ya, pada saat ada kendaraan, menghalangi kendaraan melewat, ya. Biasanya ada kendaraan lewat, ya, lewat di jalan itu di stop, ya, minta uang untuk membangun gereja. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Sebab mindset kita dibangun di dalam satu persekutuan bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan yang mau tidak mau harus dibangun semewah-mewahnya, ya. Gereja itu adalah identitas orang percaya. Yang aneh lagi, kadang-kala hanya dalam gereja itu terjadi perpecahan. Misalnya ada yang mengatakan, oh, gereja ini adalah sumbangsi saya. Kalau tidak saya, tidak ada yang bisa bangun gereja ini. Lalu saya tidak akan kemana-mana. Saya hanya di gereja ini. Ada rencana pemekaran jemaat, ditolak karena sangat mencintai gereja ini. Saya tidak mau. Saya lahir besar di sini, dan uang saya sudah banyak.
masuk di dalam gereja ini, sehingga dia ketika ada suatu keinginan untuk buat pemekaran jemaat karena gereja itu sudah begitu padat, maka mereka tidak mau cuma karena gedung gereja. Nah, ini jadi suatu masalah di dalam konsep teologi kita. Ya, gereja kita dianggap, gedung gereja kita dianggap sesuatu yang sangat sakral, yang membuat boleh saya katakan, yang membuat segala sesuatu itu bisa berantakan, ya katakan begitu, karena sakralnya ya mengabaikan prinsip-prinsip sosial, mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, ini yang menjadi perhatian penting bagi kita. Kadangkala gedung gereja itu akan menjadi sesuatu yang sangat salah, saya katakan begitu ya, ketika gereja itu dijadikan berhala. Kok bisa gereja dijadikan berhala? Iya, bisa gereja itu dijadikan berhala. Kenapa? Karena pikiran kita, otak kita, hati kita tertuju dalam gereja, di dalam gedung gereja. Ya, karena Anda berpikir bahwa Anda yang membangun gereja itu, dan ya Anda sangat mencintai gereja itu, maka apa? Terjadi perpecahan di dalam gereja. Dan saya katakan, terjadi perpecahan karena kita terlalu mencintai gereja itu. Boleh, ya saya katakan begitu. Bisa saja terjadi perpecahan karena kita terlalu mencintai gedungnya, teman-teman. Ya, ini menjadi berbahaya sehingga gereja itu menjadi berhala. Dan apakah Tuhan ada dalam gereja itu? Dalam konsep teologi kita, teman-teman, ya, Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, ada juga dalam gereja kita bersama-sama ketika kita bersekutu. Ada juga di rumah ketika kita bersekutu memuji Dia. Ada juga di lapangan, di padang, di gunung, di laut ketika kita bersekutu. Tuhan itu ada ketika kita bersekutu. Nah, itu penting. Ya, Anda mungkin tahu ketika terjadi perang antara Hamas dan Israel. Ya, ada gedung gereja yang dibom. Ada yang demo besar-besaran. Ya bolehlah kita demo atas kekejaman misalnya pasukan-pasukan yang melakukan pengeboman, peperangan, ya, penghancuran. Tetapi ingat, gedung gereja, ya, gedung gereja itu adalah suatu gedung saja. Ya, ketika mungkin gereja kita digunakan untuk teroris, ya, gedung itu dibom juga tidak apa-apa. Gedung itu dipersiapkan untuk untuk mengumpulkan pasukan, untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Gedung itu dibom juga tidak apa-apa. Itu prinsip teologinya harus begitu. Sehingga gedung gereja itu menurut saya tidak menjadi sesuatu yang penting di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam tindakan kita. Tetapi apakah gereja itu perlu dibangun? Ya, dalam suatu persekutuan, mari kita bangun gereja itu tempat kita berkumpul apa adanya saja, tidak perlu berlebih. Yang penting adalah kita membangun persekutuan jemaat kita di dalam Tuhan dengan kuat. Itu yang penting. Jadi itu prinsip teologi kita.
Jadi bukan gedung gerejanya, tetapi bangunlah pribadi Anda menjadi pribadi yang kuat, yang beriman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.